Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental generasi Z. Topik ini sangat relevan mengingat media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Melalui pemaparan ini, diharapkan kita dapat memahami dampak yang ditimbulkan serta pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Jadi, media sosial merupakan salah satu teknologi digital yang sangat dekat dengan kehidupan generasi Z. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari, seperti berkomunikasi, mencari hiburan, hingga membentuk identitas diri, dilakukan melalui media sosial. Intensitas penggunaan yang tinggi membuat media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan kondisi psikologis penggunaannya. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan mental. Hal ini menjadi perhatian serius karena meningkatnya kasus gangguan mental pada remaja dan dewasa muda, namun masih rendahnya kesadaran untuk mencari bantuan profesional. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental Gen Z adalah tekanan sosial digital, di mana tekanan tersebut muncul dari ketergantungan terhadap validasi sosial, seperti jumlah likes, komentar, dan pengikut. Selain itu, media sosial mendorong individu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, yang seringkali menampilkan kehidupan dan standar kecantikan yang tidak realistis. Kondisi tersebut dapat menurunkan harga diri dan menimbulkan rasa tidak aman. Di sisi lain, maraknya konten kesehatan mental di media sosial dapat memicu fenomena self-diagnosis, yaitu kecenderungan individu menilai kondisi psikologisnya tanpa bantuan profesional, sehingga beresiko menimbulkan kesalahpahaman terhadap kondisi mental yang dialaminya. Dampak penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap psikologis dan juga kognitif dapat dilihat dari 4 poin berikut ini. Poin yang pertama adalah penggunaan gawai secara berlebihan dapat berdampak pada fungsi otak, terutama dalam menurunkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Hal ini terjadi karena otak terbiasa menerima rangsangan secara instan, sehingga individu menjadi lebih mudah terdistraksi dalam aktivitas sehari-hari dan saat berinteraksi sosial. Poin yang kedua, munculnya fenomena digital dementia. Digital dementia yaitu penurunan daya ingat akibat kecenderungan atau ketergantungan pada gawai sebagai alat penyimpanan informasi. Akibatnya, individu cenderung kurang fokus dan sering lupa dalam percakapan, sehingga interaksi menjadi kurang efektif. Di poin yang ketiga, yaitu ketergantungan gawai juga melemahkan kemampuan kognitif alami, seperti berpikir secara kritis dan pemecahan masalah. Nah, seseorang menjadi kurang mandiri dan pasif dalam menyampaikan pendapat saat berinteraksi. Dan di poin yang terakhir adalah media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri atau yang biasa disebut sebagai self-esteem. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena di media sosial seseorang dapat melihat atau membandingkan dirinya dengan orang lain, dan hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan mendorong seseorang untuk menarik diri terhadap interaksi sosial yang sedang berlangsung. Dampak emosional dan sosial. Secara emosional, media sosial dapat memicu stres, kecemasan, dan perasaan kesepian. Cyberbullying dan komentar negatif berpotensi merusak kepercayaan diri pengguna. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out juga membuat individu merasa tertinggal dan tertekan secara emosional. Interaksi sosial di dunia nyata pun dapat terganggu akibat ketergantungan berlebihan pada interaksi digital. Apa yang harus dilakukan? Pertama, gunakan media sosial secara sehat dan terkontrol. Yang kedua, batasi waktu layar dan pilih konten yang positif. Yang ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog. Yang keempat, bangun lingkungan digital yang aman dan sportif. Kesimpulannya, media sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan generasi Z.
Namun, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak serius pada kesehatan mental. Kajian literatur menunjukkan adanya peningkatan resiko stres, kecemasan, penurunan harga diri, dan fenomena seperti FOMO serta self-diagnosis. Karena itu, penggunaan media sosial perlu dikelola secara bijak melalui literasi digital, pembatasan durasi, dan dukungan lingkungan agar tetap berdampak positif. Demikian presentasi dari kelompok 5. Sampaikan saya menyadari bahwa pemaparan ini masih memiliki keterbatasan sehingga saya sangat terbuka terhadap saran dan pertanyaan. Atas perhatiannya dan teman-teman sekalian, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.